Hai semuanya, bertemu kembali dengan saya, Apoteker Oktaviana Maria Simbolon, Magister Farmasi Klinik. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang satu topik yaitu gejala putus obat atau yang dikenal dalam bahasa medisnya adalah withdrawal syndrome. Oke, nah pada kali ini saya akan membahas lebih dahulu sebagai pendahuluan ya, apa sih itu gejala putus obat dan apa contoh-contoh obat yang mengakibatkan gejala putus obat ini. Oke, nah yang perlu kita pahami yang pertama adalah gejala putus obat ini adalah gejala yang terjadi pada individu yang telah mengalami ketergantungan fisiologis pada obat-obatan atau zat tertentu, di mana individu tersebut menghentikan dan mengurangi penggunaan obat tersebut. Ya, jadi saya ulangi bahwa yang namanya gejala putus obat itu adalah gejala yang terjadi ketika seseorang itu sudah mengalami ketergantungan secara fisiologis. Artinya tubuhnya itu sudah ketergantungan pada obat-obatan atau zat tertentu. Nah, zat tertentu ini bisa aja alkohol ya. Terus di mana pada saat tersebut ya, pada saat dia mengalami ketergantungan tersebut, dia akan menghentikan atau dan juga mengurangi penggunaan obat tersebut. Nah, ini adalah definisinya dari gejala putus obat atau tadi yang saya bilang dikenal dengan nama withdrawal syndrome. Nah, yang perlu dipahami yang kedua tentang gejala putus obat ini bahwa tanda dan gejala putus obat itu berbeda-beda tergantung pada obat apa yang dihentikan atau dikurangi dosisnya. Seringkali kita berpikir, oh itu hanya obat-obat yang menekan sistem saraf pusat saja yang mengakibatkan gejala putus obat. Ternyata tidak. Jadi obat yang mengakibatkan gejala putus obat itu berbeda-beda dan efek yang dihasilkan dari gejala putus obat itu juga berbeda-beda tergantung pada obat apa yang dihentikan dan juga obat apa yang dikurangi dosisnya. Nah, di video kali ini saya akan membahas obat-obat apa saja sih yang mengalami gejala putus obat. Nah, saya mulai dari yang pertama yaitu antidepresan. Nah, antidepresan ini tentu dari kata namanya aja antidepresan, berarti obat yang digunakan untuk menangani depresi. Contohnya di sini adalah obat paroxetin, sertralin dan venlafaxine. Nah, di sini efek penghentian obatnya adalah pasien bisa mengalami agitasi. Agitasi itu seperti gangguan mood gangguan mood yang timbul karena respon dari stres gitu. Jadi dia merasa jengkel, merasa marah, gelisah gitu. Tandanya biasanya mondar-mandir, terus meremas-remas tangan tanpa henti. Ya intinya seperti gangguan mood karena mengalami stres. Yang kedua, efek penghentiannya adalah terjadi perparahan depresi. Karena kan antidepresan ini kan sebenarnya digunakan untuk mengatasi depresi. Tapi karena penghentian secara tiba-tiba atau dalam hal ini ya penghentian secara tiba-tiba, maka bisa terjadi perparahan depresi, mimpi buruk dan insomnia. Ya kita tahu insomnia itu berarti pasien yang susah tidur, sulit tidur. Walaupun sebenarnya dia tuh bisa untuk tidur, tapi dia nggak bisa saat itu. Oke, nah ini yang pertama obat-obat golongan antidepresan, contohnya ya. Kedua adalah antipsikotik, yaitu sebelumnya saya jelasin dulu apa sih antipsikotik itu. Antipsikotik itu obat yang digunakan untuk mengendalikan atau mengurangi gejala psikosis yang dialami oleh penderita gangguan mental. Jadi kita tahu kan ada pasien yang mengalami gangguan mental ya. Nah di sini dia mendapatkan obat-obat antipsikosis. Contohnya di sini adalah aripiprazol, clozapine dan olanzapine maksud saya. Nah, di sini ketika obat-obat ini dihentikan, maka efek penghentiannya adalah secara tiba-tiba adalah kekambuhan gejala, serangan panik, gangguan pergerakan. Nah, ini ya karena kita tahu bahwa pada orang-orang yang mengalami gangguan psikosis atau gangguan psikologi kan dia biasanya ada zat seperti yang namanya neurotransmitter yaitu dopamin ini yang terlalu tinggi sehingga mengganggu fungsi otak. Jadi ketika obat itu dihentikan secara tiba-tiba, maka gejala yang sudah teratasi itu bisa kambuh kembali ya, serangan panik dan gangguan pergerakan. Oke, itu dua golongan yang pertama. Kita lanjutkan adalah benzodiazepin. Nah, benzodiazepin ini kan sudah tidak asing lagi ya. Benzodiazepin ini atau dikenal golongan benzo, ini adalah obat golongan psikoaktif. Jadi dia fungsinya untuk mengatasi gejala gangguan psikologi. Contohnya kecemasan, insomnia gitu ya. Nah, obat-obatnya yang dikenal tuh alprazolam, triazolam. Nah, di sini ketika obat golongan benzodiazepin dengan contohnya obatnya seperti ini ya, dia bisa mengalami penghentian secara tiba-tiba bisa mengakibatkan kejang, gangguan kecemasan, insomnia, tremor. Kalau tremor itu ya artinya tremor itu gerakan gemetar ya yang tidak terkendali yang itu terjadi secara berulang dan tanpa disadari. Terus mual, palpitasi itu
jantung itu berdegup dengan kencang, dan halusinasi, yaitu seperti gangguan persepsi yang membuat seseorang itu merasakan, mendengar, mencium, melihat sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Ya, jadi kita perlu berhati-hati nih ya terhadap penghentian obat secara tiba-tiba, terutama obat golongan benzodiazepin ya, karena penghentian secara tiba-tiba mengakibatkan efek samping yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, nah berikutnya adalah opioid. Nah, opioid ini adalah obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, yang dimana obat ini bekerja pada reseptor opioid di dalam sel tubuh. Ketika opioid ini masuk dan mengalir dalam darah, nah obat ini akan menempel di reseptor opioid. Ini sudah pernah saya jelaskan ya di materi saya sebelumnya terkait dengan tramadol gitu, bagaimana contohnya dan juga obat-obat yang lain, bahwa ketika dia menempel pada reseptor opioid, maka dia akan meredam rasa sakit dan melepaskan dopamin ke dalam seluruh tubuh sehingga menciptakan perasaan senang. Contoh obatnya apa? Kodein, oksikodon, tramadol. Nah, di sini efek penghentian obat dari golongan opioid ini adalah terjadinya agitasi. Jadi agitasi sudah saya jelaskan ya, seperti yang ini, yang di antidepresan ini, dia gangguan mood, pokoknya gangguan perasaan hati karena sebenarnya lagi sedang stres gitu ya. Ya, jadi rasa gelisah, jengkel gitu, marah, terus iritasi, baru menggigil, kram, diare, insomnia, dan nyeri otot. Ini adalah efek yang ditimbulkan ketika menghentikan obat opioid yang contohnya tadi sudah disebutkan secara tiba-tiba. Oke, nah ini 4 golongan obat yang bekerja pada sistem saraf pusat ya. Dan seringkali kita menganggap bahwa oh ini nih obat yang paling sering mengakibatkan gejala putus obat. Ternyata teman-teman sekalian, bahwa bukan hanya 4 golongan ini saja. Ada golongan-golongan lain gitu ya yang tidak bekerja pada sistem saraf pusat. Nah, contohnya adalah kortikosteroid. Nah, kita teman-teman tahu kan bahwa kortikosteroid ini sudah sering digunakan ya, biasanya digunakan untuk mengatasi radang gitu, atau untuk menekan sistem kerja kekebalan tubuh. Contohnya yang biasa kita kenal prednison ya. Prednison ini untuk mengatasi peradangan. Jadi kortikosteroid ini adalah obat yang mengandung hormon steroid yang berguna untuk meredakan peradangan atau inflamasi, dan juga dia bekerja untuk menekan sistem kekebalan tubuh. Jadi sering dikenal dengan nama obat dewa gitu. Nah, efek penghentian obat ini secara tiba-tiba, apalagi digunakan pada jangka waktu yang lama ya, dengan dosis yang tinggi, maka ketika obat ini dihentikan secara tiba-tiba akan mengakibatkan nyeri, kelelahan, penurunan tekanan darah, insomnia, depresi, mual, muntah, dan kecemasan. Oke, ini bahayanya atau efeknya yang dirasakan. Berikutnya adalah HMG-CoA reduktase inhibitor. Jadi HMG-CoA reduktase inhibitor ini merupakan golongan obat kolesterol ya, biasa kita kenal singkatnya sebagai obat kolesterol. Contohnya adalah atorvastatin, lovastatin, rosuvastatin. Di mana penghentian obat golongan obat anti kolesterol ini secara tiba-tiba akan meningkatkan C-reaktif protein atau CRP dan LDL, sehingga memperburuk resiko dan meningkatkan kejadian penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, pada obat-obat golongan untuk obat kolesterol ini perlu dihentikan secara perlahan ya. Oke, kelas yang lain adalah litium. Nah, litium ini adalah obat yang digunakan untuk mengobati gangguan suasana hati atau mood, atau biasa yang salah satu disebabkan oleh gangguan bipolar. Litium ini bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas dari aktivitas kimia dalam sistem saraf, sehingga dia mengurangi nih rasa perubahan suasana hati tadi, yang gangguan mood tadi. Nah, di sini contohnya adalah litium itu sendiri. Karena dia dihentikan secara tiba-tiba, maka bisa mengakibatkan ketidakstabilan suasana hati dan juga mania. Berikutnya adalah golongan, nah ini ya obat yang digunakan untuk mengatasi gangguan pada lambung, yaitu adalah PPI atau yang dikenal dengan proton pump inhibitor. Contohnya adalah esomeprazol, lansoprazol, dan omeprazol. Di mana pada pasien yang dihentikan obat ini secara tiba-tiba, maka akan mengakibatkan GERD, kambuhan. Ya, karena pada dasarnya kan obat ini digunakan untuk mengatasi GERD ya, ataupun jenis gangguan pada lambung yang lain. Tapi ketika dihentikan secara tiba-tiba, maka ini akan mengakibatkan terjadinya kekambuhan lagi dari penyakit asam lambung ya, karena kita tahu GERD ini kan sebenarnya adalah penyakit asam lambung karena terjadinya pelemahan katup dari atau sphincter yang terletak di kerongkongan bagian bawah. Oke, kita lanjutkan lagi ya, contoh golongan yang lain, yaitu golongan hormonal seperti estrogen dan progesteron, di mana obat ini
obat golongan ini dia bisa mengakibatkan ketika dihentikan secara tiba-tiba bisa menunjukkan sebuah gejala menopause ya. Lalu hot flashes ini dia perasaan panas yang bisa datang tiba-tiba, terutama ada pasien-pasien yang sedang menopause itu akan bisa terjadi hot flashes gitu ya. Jadi perasaan panas di wajah, di leher, di dada, merasa berkeringat gitu ya, dan wajah memerah, jantung berdetak lebih cepat, dan ini contoh-contoh dari efek penghentian obat secara tiba-tiba. Nah, di sini eh, kita sudah mempelajari ya. Kita lanjutkan lagi. Ini golongan berikutnya adalah golongan NSAID. Jadi NSAID itu adalah kepanjangannya adalah non-steroid anti-inflammatory ya, drugs yang digunakan untuk mengatasi gangguan pada otot gitu ya, otot ataupun pada rasa nyeri. Lebih tepatnya sih bukan gangguan muskuloskeletal ya, artinya di sini meringankan gejala karena nyeri, demam ataupun peradangan. Nah, di sini contoh obatnya adalah aspirin, celecoxib, ibuprofen, dan naproxen, di mana efek penghentian obatnya itu adalah bisa meningkatkan resiko serangan jantung karena adanya pembekuan darah. Ini jika minum aspirin lalu dihentikan secara tiba-tiba, atau bisa juga mengakibatkan sakit kepala kambuhan pada pemakaian NSAID. Oke, ini golongan yang lain. Nah, golongan yang terakhir adalah golongan kelas obat untuk mengatasi insomnia, yaitu es escopiklin ya, agak susah ya namanya, dan zolpidem. Nah, di sini obat ini digunakan untuk mengatasi insomnia. Efeknya adalah kita pasti setelah minum obat ini akan merasa tidur pulas. Jadi dia pasti bekerja dengan menenangkan pada otak. Nah, ketika obat ini dihentikan juga secara tiba-tiba mengakibatkan gangguan kecemasan, insomnia kambuhan, kram otot, mual, dan kejang. Ya, jadi saya sudah memperlihatkan ya, ini kelas yang terakhir. Nah, jadi teman-teman seluruhnya harus paham bahwa bukan hanya obat-obat yang kita kenal gitu ya, obat-obat tertentu yang bekerja pada sistem saraf pusat saja yang mengakibatkan gejala putus obat atau efek penghentian obat secara tiba-tiba, tapi juga obat-obat yang lain ya, seperti tadi sudah disebutkan kortikosteroid, MG-CoA reduktase inhibitor, lithium, proton pump inhibitor, terapi hormon, NSAID, dan juga insomnia. Nah, jadi artinya di sini apa sih? Kita perlu tahu nih konsultasi atau tanya ke dokter ketika kita ingin menghentikan obat tersebut gitu. Karena yang ditakutkan adalah yang tadi yang di kolom nomor 3 ini ya, terjadinya efek penghentian obat yang tidak diharapkan ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sih mekanisme dari withdrawal syndrome itu sendiri ya? Gejala putus obat ini kan saya sudah jelaskan bahwa kata kuncinya lah bergantung pada obat apa yang dihentikan ya. Jadi nggak bisa disamakan, dan nggak hanya obat-obat sistem saraf pusat saja yang mengakibatkan gejala putus obat tadi. Banyak sekali obat-obat yang lain gitu ya. Yang perlu kita tahu adalah bahwa kita harus konsultasi ke dokter jika kita ingin memutuskan penggunaan atau mengurangi dosis suatu obat ya, supaya efek-efek yang tadi kita rasakan itu tidak, efek-efek yang tadi disampaikan itu tidak terjadi pada kita. Dan nanti di pertemuan berikutnya saya coba akan bahas nih bagaimana sih mekanisme dari gejala putus obat itu sendiri ya. Saya akan jelaskan gimana sih kok bisa terjadi gejala putus obat gitu, karena memang banyak sekali obat-obat itu yang nggak diputuskan tiba-tiba ya nggak ada masalah, tapi ada juga nih yang ternyata jadi pengetahuan baru bagi kita ya, bahwa ketika diputuskan itu harus eh, diperhatikan ya, dan karena ada efeknya. Dan lalu bagaimana cara memutuskan obat itu dengan baik gitu ya. Waduh, gini kayak kayak romantisme aja ya, sampai harus putuskan dengan baik-baik gitu ya. Oke, teman-teman, mudahan apa yang sudah saya jelaskan tadi ini bisa membantu teman-teman semua untuk memahami tentang gejala putus obat dengan prinsip-prinsip yang sudah saya jelaskan. Apa itu gejala putus obat, terus mengapa, dan bahwa prinsipnya adalah berbeda obat satu dengan obat yang lain, dan kita harus tahu bahwa ketika kita ingin memutuskan atau menghentikan penggunaan suatu obat, kita harus konsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau apoteker yang lebih mengerti tentang penggunaan obat. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan jumpa lagi di pertemuan berikutnya membahas tentang kelanjutan materi ini. Terima kasih, sampai jumpa untuk kita semua, dan salam sehat.